bersama aku Dimas Khairullah di channel kesayangan kita yaitu Dimas Podcast. Jadi cuma di podcast ini teman-teman semuanya kita akan membahas isu-isu dan prestasi anak muda dari taraf nasional sampai internasional cuma di podcast ini dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa teman-teman semuanya. Bukan Dimas namanya karena kita akan berdiskusi dengan orang-orang hebat, orang-orang punya prestasi banyak, orang-orang yang hebat di bidangnya. Kali ini kita akan mengundang salah seorang pendiri muda Yayasan Langkah Baik Indonesia. Kita sambut Faldin Fahza. Gimana nih Din kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat ya. Jadi buat teman-teman, Faldin ini merupakan pendiri muda Yayasan Langkah Baik Indonesia, sebuah lembaga filantropi yang bergerak di bidang kemanusiaan, keagamaan, dan sosial. Nah, jadi kita akan bahas seputar bagaimana sih perjuangan seorang Faldin, masih maba juga, sampai bisa mendirikan sebuah yayasan bertaraf nasional. Jadi gini Faldin, sebenarnya bukan maba ya, aku tahu kamu tuh bukan maba. Jadi teman-teman, sedikit bocoran buat teman-teman. Jadi Faldin ini tuh dulunya tuh udah kuliah 2 semester Mas. 2 semester terus Pindah jurusan ke Pendidikan Agama Islam. pendidikan dari ilmu pemerintahan ya, ilmu pemerintahan ke pendidikan agama Islam. Jadi sebenarnya dibilang maba ya, sekarang maba lah ya. Jadi awalnya niatan kamu pengen membuat sebuah yayasan ini yayasan ya, karena setahu aku membuat yayasan itu gak mudah, butuh uang juga, butuh banyak relasi juga. Itu awalnya gimana sampai pengen membuat sebuah yayasan Langkah Baik Indonesia itu? Ya. Bermula dari sebelum itu kan waktu pandemi Covid ya. Iya, pandemi. Saat itu masih bingung gitu mau kegiatan apa, sedangkan semua kegiatan yang ada di sekolah tuh organisasi di nonaktifkan. Iya, online ya. Nah ya, lalu saudaraku tuh ada yang nawarin ikut yayasan orang lain dulu. Nah, saat itu tuh namanya Karawang Peduli. Oh, kamu jadi volunteernya di sana? Ya, di sana belajar dari nol lah gitu, mulai dari volunteer sampai ke pengurus saat itu. Nah, ketika udah setahun di Karawang Peduli, melihat beberapa potensi relasiku, potensi nge-manage juga tuh, dikasih tahu cara legalitas ke badan hukum itu seperti apa. Oh. Ya. Saat itu namanya juga nggak langsung Langkah Baik Indonesia. Oh, bukan. Jadi Langkah Baik Indonesia itu nama yang ketiga. Oh, nama yang ketiga. Yang pertama apa? Sebelumnya tuh API dulu, Aksi Peduli Indonesia. Aksi Peduli Indonesia. Di Kementerian Hukum tuh di Dirjen AHU namanya udah ada ternyata. Oh, berarti ditolak. Ya, ditolak. Lalu nama yang kedua tuh GPI, Gerakan Peduli Indonesia. Nah, itu udah mentok banget tuh. Ya, lalu apa ya namanya gitu yang pas gitu. Nah, habis itu di benak tuh ada, kan setiap langkahku tuh tentang kebaikan gitu. Ya kalau gitu namanya Langkah Baik aja, nah biar lebih banyak relawannya itu lebih meluas juga, ditambah nama Indonesia jadi Langkah Baik Indonesia. Nah itu nama yang ketiga ketika badan hukumku dari notaris ya Mas ya, iya, ngelegalitasin ya, alhamdulillah di SK Kementerian Hukum namanya Langkah Baik Indonesia, lalu dilengkapi oleh ADART di Kementerian Hukum. Jadi jadilah sekarang Langkah Baik Indonesia. Jadi Langkah Baik Indonesia ini pusatnya di mana? Terus sekarang volunteernya udah berapa orang ini? Kemarin kan aku kan ngedirin tuh dari umur 18 tahun ya Mas. 18. Sekarang umurnya berapa? Sekarang udah 19. Oh, setahun ya. Berarti baru setahun. Setahun setengah. Oh, setahun setengah. Itu kan syarat pendiri itu harus punya NPWP. NPWP, iya betul. Lalu setelah itu April ulang tahun 18, terus Mei-nya legalitas. Nah, 1 Juni itu langsung rekrutmen Mas, launching kantor. Nah, jadi kayak hadiah ulang tahun terbesar. Ya. Lalu di situ tuh rekrutmen tuh ngalir aja gitu sesuai ada media partner, ada Diskominfo daerahnya masing-masing juga. Nah, saat itu tuh relawan batch 1 tuh jumlahnya 512 orang. 512 di 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat. 27 kota dan kabupaten Jawa Barat. Berarti pusatnya Jawa Barat. Pusatnya ada di Karawang kantornya. Karena kan finansialku masih belum stabil loh saat itu. PSBB juga. Oh benar. Yang dibatasin tuh namanya PPKM ya. Iya PPKM.
Jadi hanya sanggup di satu daerah, sisanya tuh kayak volunteer tambahan di daerah masing-masing. Agar meluas koordinasinya bisa di daerah masing-masing. Nah, tadi totalnya tuh sekitar 512 orang. Batch 1 tuh angkatan pertama. Batch 1 dan sekarang jumlahnya? Masih ada yang pasif sih Mas, kayak pasti belum maksimal, cuman kita cari kendalanya di mana itu. Insya Allah nanti ada batch 2-nya, cuman ada batch 2 ya. Lagi dirancang-rancang itu, lagi masih proses administrasinya mau dilengkapi terlebih dahulu. Iya. Jadi langkah baik Indonesia ini bergerak di bidang keagamaan, sosial, dan kemanusiaan. Why? Kenapa harus 3 bidang ini? Ya kan biasanya tuh yayasan tuh hanya bidang sosial dan kemanusiaan. Iya benar. Nah, sedangkan di beberapa pelosok tuh ternyata bidang keagamaan tuh ibaratkan masih belum secara mumpuni gitu di keagamaan kita tuh. Bahkan ada yang buta huruf hijaiyah dan sebagainya. Nah, saat itu kebetulan maksimal 3 di Kementerian Hukum tuh bidang tuh. Ya kita sisipkanlah keagamaan. Bahkan kayak sebelum kita bagi-bagi sembako nih di pelosok. Nah, anak-anak itu diedukasi terlebih dahulu, dikumpulkan gitu, kita ngaji bareng gitu, kita belajar dari nol. Mulai dari situ selanjutnya ya beberapa edukasi yang lain mulai dari pendidikan, jadi saling berhubungan gitu. Jadi setelah itu ya sosialnya ada disisipkan juga, kayak ke orang tuanya tuh ke jompo-jompo yang lagi dan sebagainya gitu. Makanya itu alasan kenapa 3 bidang itu menurutku saling berhubungan itu, antara agama, sosial, dan kemanusiaan. Oke. Nah, mendirikan sebuah yayasan gak mudah ya, Din? Insya Allah. Kesulitan terbesar yang kamu hadapi dari awal sampai sekarang dalam mendirikan Langkah Baik Indonesia itu apa? Ada beberapa aspek ya Mas ya. Kayak yang pertama kan tentang finansial. Iya ya, mendirikan yayasan kan butuh uang banyak ya. Kita kan anak muda tuh masih belum mendapatkan kepercayaan di publik tuh. Masih dibilang pendiri-pendiri yang lain tuh ibaratkan kayak kepala 2, kepala 3 gitu. Bahkan ada yang kepala di atasnya. Iya. Kamu masih 1,5 ya. Belum jadi 2. Ya, jadi dari hal itu ketika kita memberikan narasi, gagasan gitu, beberapa orang tuh masih belum percaya bahwasanya kita tuh mampu. Nah, itu yang pertama. Jadi untuk penghimpunan yang di awal dana pertama tuh masih belum maksimal. Bahkan di SK Kementerian Hukum tuh mencantumkan 10 juta dana finansial pertama. Itu tuh dana hibah dari orang tua, terus sama beberapa inovasiku di entrepreneur yang lain kayak di CP Konveksi dan yang lain. Nah, dari situ kita kombinasikan dan soal juga ke beberapa seniorku kayak minta bantuan dan supportnya gitu perihal ke depannya. Nah, dari situ dihimpun sekitar 40 juta kekumpul. 40 juta? Ya, bahkan melebihi dari jumlah di SK Kementerian Hukum itu. Nah, langsung kita masih belum bisa beli gedung kan ya. Oh iya benar ya, beli gedung ratusan juta kayaknya. Jadi alternatifnya ya sewa dulu lah gitu. Oh sewa. Ya sewa, dan itu juga nggak di pinggir jalan banget karena masih mahal juga ternyata. Berarti masuk ke perumahan. Oh iya. Ya, antaranya masuk ke perumahan, lalu ya diatur sedemikian mungkin itulah dana 40 juta ya. Kita beli peralatan komputer, terus sofa dan operasional lainnya gitu. Nah, ya alhamdulillah cukup, ternyata 1 Juni itu launching. Nah, itulah beberapa cerita singkatnya lah. Jadi bahasnya kan pasti lebih parah lagi ya. Lebih banyak dinamikanya gitu ya. Tapi kan pasti Allah ngasih sesuatu atau tantangan tuh nggak melebihi batasan hambanya gitu. Jadi insya Allah ya kita tekatin tuh saat itu tuh ikhtiar. Ya ternyata ya bisa juga gitu, walaupun beberapa belakangan ini perlu ibaratkan kayak untuk progres lebih baik ke depannya masih banyak perlu dievaluasi lah. Benar. Jadi itu sedikit ya, baru sedikit, belum semuanya. Jadi kan kamu bilang dapat dana hibah juga dari orang tua. Ya. Berarti orang tua mendukung 100% ya. Jadi cita-citaku kan tinggi ya, kayak ingin memanage suatu lembaga atau suatu yayasan lah gitu. Nah, dari orang tua tuh pasti aku yang sekarang tuh berkat didikan orang tua. Iya benar. Benar-benar yang
hebat banget tuh didikan orang tua aku kayak tentang kebermanfaatan tuh. Bahkan ya support itu gitu untuk mendukung pembuatan atau pendirian sebuah lembaga tuh. Jadi ayah tuh luar biasa itu, langsung finansial yang disupport. Iya, berarti salah satu sosok paling penting untuk mendirikan Langkah Baik Indonesia ini lah. Dua orang tua tuh. Iya. Walaupun banyak itunya ya perjuangannya juga. Nah, selama itu apa sih yang udah dilakuin sama Langkah Baik Indonesia ini selama berdiri kurang lebih 1,5 tahun ini, Din? Pernah waktu kilang minyak yang meledak tuh di daerah Indramayu. Sempat malam tuh langit tuh kayak siang aja tuh kan sangat merah banget ya, saking menggambarkan bahwasanya ledakannya tuh dahsyat. Dahsyat banget. Itu aku masih ingat PSBB saat itu. Gak boleh kemana-mana. Tapi emang ngeliat dari media sosial kan, waduh ini masyarakat perlu bantuan gitu. Nah saya inisiatif langsung ke Polres tuh minta surat jalan. Akhirnya kita 30 orang volunteer berangkat saat PSBB juga itu. Dibolehin. Kita dengan narasi mau membuat trauma healing Pak untuk adik-adik yang di sana. Karena kan kebanyakan bantuan-bantuan tuh hanya untuk yang orang dewasa. Tapi kan ada aspek lainnya kayak anak kecil tuh butuh rangkulan volunteer tuh. Nah, itu saat itu juga dalam waktu yang singkat galang dana fundraising di digital maupun di lapangan. Ya, kita akhirnya berhasil loh pas PSBB. Berangkat sempat diberhentikan di daerah Subang karena namanya juga mobil Pemda ya, bentuknya juga nggak terlalu besar ya, kita berdekatan saat itu kan. Oh iya, bebas ya. Kan punya minimal jarak gitu ya, tapi ini ya, tapi alhamdulillah ada prosedur yang kita lalui itu kayak surat jalan dan sebagainya, akhirnya sampai itu dan pulang kembali ke daerah masing-masing itu dengan selamat. Terus apa lagi nih, Din? Setelah itu ya kita fokus ke kegiatan-kegiatan di pelosok juga. Aku mau cerita di daerah Karawang. Itu kan industri terbesar ya di Asia Tenggara. Bahkan UMR kita tuh terbesar senasional di daerahku tuh. Tapi ternyata di balik kemegahan industri itu masih ada peradaban, masih ada masyarakat di sana. Ya memang itu kan tanahnya tanah pemerintah ya, tanah perhutani. Tapi banyak sekali itu kartu keluarga di sana, sekitar hampir 1.000 kartu keluarga. Nah, ada SD di sana, Mas. Itu SD-nya tuh cabang dari SD yang di desa luar itu, di desa yang agak ke kotanya gitu. Nah, jadi namanya desa desa binaan gitu. Sekolah binaan. Sekolah binaan. Nah, di situ gurunya hanya ada satu dari SD. Satu orang untuk kelas 1 sampai kelas 6. Sampai SMA, Mas. Sampai SMA satu orang. Ya. Nah, SMP SMA-nya tuh paket B, SMA-nya paket C. Nah, jadi cuma ada satu, itu pun bidangnya sebelumnya pensiunan dari perhutani bapaknya tuh. Cuma mengabdikan diri untuk ngajar di sana. Bikin sekolah di sana. Ya kebetulan ada orang dermawan saat itu tuh dari direkturnya PT. Gak bisa disebutin. Iya. Nah, beliau secara uang pribadi mendonaturkan. Nah, lalu ya belum maksimal kan ya, bahkan kalau mau tahu Masnya, anaknya Khairul Tanjung tuh yang pemilik siaran media terbesar di Indonesia ya, itu datang juga Mas ke sana ngerenovasi tuh sekolah tersebut ya. Nah, cuma kan orang-orang tersebut kan mampu di finansial ya. Iya. Nah, kalau volunteer pun kan nggak secara banyak lah itu ya finansialnya ya. Jadi selain beberapa kebutuhan di sana itu melengkapi, kita juga ada dedikasi tambahan kayak pengajaran dan sinergi kolaborasi sama himpunan atau yayasan lain. Jadi kita tuh volunteer yang ngajar anak-anak SD itu Mas setiap hari Sabtu. Nah, Senin sampai Jumat itu dijadwal, ada yang teman-teman PPL, ada yang magang, mahasiswa juga ikut terlibat saat itu. Nah, kita bikin rutin setiap hari Sabtu. Itu benar-benar kayak beberapa relawan yang misalnya di prodi pendidikan gitu ya, itu bisa aktualisasi di situ. Kayak ngajar ya, layaknya guru itu. Benar-benar ada kedekatan itu antara masyarakat di sana itu sama volunteer kami. Nah, itu salah satu program unggulan juga mengajar di desa tersebut. Pastinya selain mengajar itu ada beberapa seperti memberikan tas, sepatu, karena di sana kan hasil donasi itu kebanyakan
yang sudah dipakai gitu kayak bekas gitu. Oh, sepatu bekas, ya, baju bekas ya. Ya kan itu boleh kalau kayak bakal maksudku kayak lebih maksimal lagi biar mereka semangat gitu ya belajarnya. Dibeliin yang baru nih. Nah, ya, langkah baik juga memberikan kebutuhan sekolah tersebut. Nah itu salah satu program juga yang ada di langkah baik. Ya terus sisanya di luar yang daerah tadi, daerah pelosok itu, ya kayak peduli ke teman-teman adik-adik kita yang orang tuanya udah nggak ada, berikan santunan itu. Yeah. Itu salah satu program juga. Lalu jompo-jompo yang ada di daerah-daerah itu ada juga yang namanya paket sembako yang diberikan. Nah, jadi sejauh ini pergerakan-pergerakan itu masih di filantropi itu. Tapi di ADART itu sebenarnya masih bisa bikin pendidikan itu kayak bikin pesantren, bikin madrasah, terus sekolah formal, non formal. Nah, cuma kan finansialnya belum sebanyak itu. Iya, benar. Jadi sejauh ini pergerakan langkahnya masih di filantropi itu. Cuman ya siapa tahu gitu kan kedepannya dengan mencoba kita selagi muda ya. Iya, benar sekali. Ya kita terus aktualisasi diri gitu ya, siapa tahu gitu dengan narasi-narasi yang kita kemas gitu saat awal pendirian dan bisa tercapai itu ya. Amin. Setahun setengah ini ya masih ada progres lah untuk kegiatan-kegiatan di Langkah Baik Indonesia ya. Oh iya. Oh tunggu bentar. Kamu dulu kuliahnya di ilmu pemerintahan, terus pindah ke PAI. Nggak ngerasa kebuang nggak sih waktu 1 tahun gitu? Itu ceritanya gimana? Kok bisa punya niatan pindah dari ilmu pemerintahan terus masuk ke prodi PAI? Ya, kalau boleh cerita ya, cuman mungkin belum bisa menyebutkan nama ada lembaga lain yang jadi pembelajaran gitu. Saat itu tuh ada nama lembaga namanya TIT. Itu saat itu kasusnya besar Mas. Pendirinya tuh dikudeta sama petingginya. Lalu kan kita sebagai manusia pasti punya hati ya, punya rasa itu. Nah, mungkin sakit hati selama 17 tahun mendirikan tuh lembaga tersebut tuh. Lalu cerita ke salah satu media yang ada di Indonesia, dicerita ternyata dari rasa sakit hati itu malah senjata makan tuan. Malah ketika media itu nge-up dan trending, nah lembaga tersebut tuh malah jadi konsumsi publik gitu informasinya. Nah ketika negara mengaudit, ternyata ada indikasi penyelewengan. Kita kan kalau di Imam Syafi'i itu kalau mazhabku amil tuh kan 8 astaf ya. Nah yayasan itu termasuk amil. Benar. Ketika 100 bagi 8 itu sekitar 12 sekian persen. Nah ternyata lembaga tersebut tuh melebihi aturan dari, dalam syariat Islam itu. Bahkan aturan negara juga mengatur tentang sedekah dan infak itu melebihi. Nah saat ini lembaga yang besar itu bahkan udah meluas di negara-negara lain itu nama lembaganya. Itu penghasilan setahunnya itu 500 miliar. 500 miliar ya, bisa kebeli 30%-nya aja udah melenceng kan. Luar biasa gitu. Ya, kebeli satu buah mobil kayak. Iya, nah dari situ kita sebelum terjerumus kayak gitu, apalagi manusia kan dinamis ya, apalagi dengan ilmu agama yang enggak kuat gitu. Nah, ayah menyarankan ngaji dulu aja gitu, nyari ilmunya gitu. Makanya itu alasan kuat pindah jurusan dari situ. Dan sekarang petingginya beberapa orang tuh udah didakwa juga, udah masuk penjara kan. Gimana ya, ibaratkan dedikasi lama gitu ya, tapi ujung-ujungnya masuk penjara kan ya percuma gitu, bakal menghilangkan semua yang telah dilakukan gitu. Analoginya seperti ini Mas. Ketika kita bangun suatu menara ya, setinggi apapun, semegah apapun, tapi kalau pondasinya nggak kuat, itu bakal runtuh. Nah, sama kayak lembagaku, ketika aku udah sebesar apapun lembaganya, ketika fondasi keimananku masih belum kuat, ya siapa tahu itu yang dialami oleh lembaga lain. Iya, terjadi juga nantinya takutnya ya di lembaga Langkah Baik Indonesia. Tapi semoga jangan ya. Makanya kamu pindah ke pendidikan agama Islam buat nguatin ilmu agamanya dulu. Ya walaupun terbuang 1 tahun tapi gak masalah lah ya. 19 tahun masih boleh lah dikatain buat maba ya. Boleh lah gitu. Sampai akhirnya sekarang berdiri namanya Langkah Baik Indonesia. Tapi yang pengen kamu capai dengan adanya Langkah Baik Indonesia ini apa? Ini Mas, aku kan sangat mengidolakan
pendiri NU ya Mas, itu Yai Hashim Asy'ari. Iya, gimana dengan? Sempat mendengarkan cerita juga pendiri Muhammadiyah itu Yai Ahmad Dahlan. Iya. Nah, beliau-beliau tuh luar biasa lah gitu mendirikan sebuah inovasi gitu, sampai sekarang pengikut-pengikutnya tuh merasakan itu beberapa narasi-narasi yang beliau-beliau pernah dikemas gitu saat dulu. Nah, harapanku langkah baik itu nggak ke arah sana, itu kan terlalu luas, terlalu intelektual agamanya juga terlalu mumpuni gitu. Aku kan masih awam gitu. Jadi sehingga yang aku fokuskan tuh di sosial kemanusiaan itu. Jadi kita tuh sinergi, pemerintah tuh kan belum maksimal lah ya untuk di bidang memperdayakan masyarakatnya gitu. Jadi kita sinergi aja, kan pada kesempatan itu nggak ada yang bisa disalahkan ya. Jadi aku inisiatif, ya harapanku bisa ngasih kontribusi gitu di negeri ini. Ya ketika aku nggak ada nanti, narasi-narasiku atau inovasiku itu tetap ada gitu di. Juga jadi amal jariah ya artinya ya. Jadi harapanku tuh ya dengan menginspirasi Yai Hashim itu, dengan narasinya ya bisa itu langkah baik ke arah ke depan tuh meluas seperti itu. Ini simulasi atau miniatur kecilnya gitu. Amin, ya, amin. Ya kan kita perlu juga pengalaman nanti ke depannya, barangkali dinamika kita hadapi itu. Siapa tahu itu jadi proses kehidupan itu untuk langkah baik Indonesia ini bisa meluas ke depannya nanti. Iya, luar biasa ya Valdin ya. Tapi kan ini kan kebanyakan anak muda zaman sekarang itu apa ya? Dia tuh sebenarnya pengen kayak bermanfaat bagi banyak orang, tapi mungkin masih takut atau masih kayak ya aku nih belum punya apa-apa gitu kan. Kadang banyak orang berpikiran seperti itu. Nah, apa sih yang pengen kamu sampaikan kepada anak muda di luar sana untuk yuk bareng-bareng kita bermanfaat buat orang lain, yuk kita bareng-bareng untuk berkontribusi lah untuk negeri ini. Yang pertama pastinya tentang kita punya keinginan lah ya. Kadang banyak yang belum terlaksana gitu teman-teman yang lain tuh. Cuman menurut itu pergerakan tuh mulai dari kecil dulu gitu. Kayak misalnya tentang kehidupan di rumahnya gitu. Karena kita di luar tuh cerminan dari di rumah gitu. Nah, mulai dari situ dulu, mulai di habitnya ditingkatin lagi. Nah, setelah itu tentang mencoba atau nggak mencoba ya. Kalau menurutku tuh kita kalau nggak mencoba tuh udah minus 50. Nggak coba minus 50. Kalau ketika kita mencoba itu tetap jumlahnya ibaratkan nggak ada minusnya gitu, karena udah nyoba gitu. Karena emang ketika lebih baik kita coba tapi gagal daripada kita penasaran tapi nggak pernah coba gitu ya. Ya barangkali dengan cobaan kedua, ketiga dan keempat gitu, apa yang kita lakukan tuh bisa terjadi. Kayak aku ini ceritanya, sebelum langkah baik kan mencoba yang dua nama itu gagal ya. Kalau mentok di dua nama tersebut tuh mungkin gagal, mungkin nggak ada langkah baik gitu. Mungkin nggak ada langkah baik. Jadi sampai saat pesannya tuh ya terus aja gitu dilakukan apapun bidangnya. Kita kan kalau misalnya nilai ikan untuk manjat pohon kan itu ikan akan bodoh seumur hidupnya. Jadi maksudku gini, teman-teman apapun bidangnya ya jalanin aja dulu, karena emang definisi sukses bagiku kita mumpuni di bidang tersebut dan kita ngasih banyak bermanfaatan. Nah itulah demi sukses. Kita kan tadi yang analogi ikan manjat pohon kan pernah ada ujungnya ya. Jadi apapun bidangnya ya tetap semangat lah. Iya, jadi itu ya buat teman-teman semuanya ya, ingat kata Valdin tadi, kalau kita cuma menilai ikan manjat pohon ya gak akan sudah sampai terus ke depannya ya. Nah mungkin Valdin punya pesan buat anak-anak sebelum kita tutup podcast ini, punya pesan untuk anak-anak di luar sana nggak sih? Ya untuk anak muda tetap semangat, walaupun beberapa kita banyak diragukan di masyarakat tuh, karena anak muda tuh emang masih belum ngasih pembuktian yang lebih gitu. Ya tetap semangat, masih banyak contoh yang lain. Mas Dimas sebenarnya gimmick menjalani beberapa bidangnya gitu kan, ya jalanin aja gitu, karena emang dengan kita mencoba tersebut siapa tahu bisa lebih maksimal ke depannya gitu. Jadi pesannya secara sederhana itu
teruslah mencoba dan tetap semangat. Oke, jadi itu buat dari Valdin ya teman-teman. Teruslah mencoba dan tetap semangat. Terima kasih banyak Valdin ya udah datang ke podcast kami, udah mau berbagi, udah mau sedikit mengajarkan teman-teman di luar sana untuk menjadi seseorang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi buat sahabat Dimas di rumah, apapun yang kita jalani saat ini, ingat kata Valdi tadi, ya intinya tetap semangat aja gitu. Tetap semangat, dan tetap semangat. Terima kasih banyak Valdin. Terima kasih sahabat Dimas di rumah yang udah nonton. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kita dengan cara like dan subscribe channel kita ya. Semoga kita bertemu di episode kedepannya. Semoga langkah baik Indonesia juga makin maju dan Dimas Podcast juga makin maju ya teman-teman semuanya. Akhirnya saya Dimas Karullah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.